Saya belum merekam ya. Baik, terima kasih pada Pak Debi Ricardo selaku pengamat kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi ketemu dengan saya di pembelajaran kita yaitu pembimbingan rancangan aktualisasi pertama. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan coaching agenda, bahwa pertemuan kita ini pembimbingan akan ada 3 kali pembimbingan. Hari ini merupakan hari pembimbingan yang pertama. Nanti akan ada 2 kali lagi pembimbingan secara terjadwal. Artinya pembimbingan yang berdasarkan jadwal yang dibuat oleh lembaga administrasi negara yang resmi, ya, bukan yang resmi, yang formal lah gitu ya. Nanti setelah ini kalian bisa untuk melakukan bimbingan melalui media yang lain, ya. Media yang lain tidak tidak harus menggunakan Zoom, ya. Baik. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin untuk pembimbingan kita hari ini, ya. eh, Kemarin sudah saya kasih tugas untuk menggali isu dan merumuskan inovasi atau gagasan kreatif apa yang akan dilaksanakan. Jadi hari ini paparan, mengingat karena kita waktunya cuma 2 jam pelatihan, starting from half past 10 sampai dengan 12 o'clock. Kita langsung sat-set saja ininya ya, penjelasannya ya. Jadi tidak usah panjang-panjang, langsung katakan saja ini isu saya, ini isu terpilih, ini penyebabnya, ini gagasan kreatifnya, ini inovasinya. Itu aja. Ya, tidak usah dibacakan semua isunya, tidak usah dijelaskan panjang dan lebar, cukup tunjukkan saja. Oke, baik. Kita mulai. Siapa yang mau duluan? Silakan. Atau beri kesempatan untuk ketua kelompok dulu. Ya, silakan. Silakan, Jar. Satu-satunya pejantan di kelompok ini. Karena yang lain betina gala. Ya. Bahasa Palembangnya Tino Galo. Bahasa Indonesia betina gala. Ya, ayo pejantan. Pejantan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak untuk memaparkan hasil tugas yang Bapak berikan kemarin. Jadi eh, sedikit menjelaskan tentang uraian tugas. Jadi pertama itu tentang pengelolaan pendaftaran pasien, pengelolaan pasien rekam medis elektronik. Ketiga, penjaminan mutu dan keamanan data. Keempat, pengelolaan data, pelaporan data kesehatan. Lima, pengelolaan arsip rekam medis. Isu yang saya ambil tuh tingginya angka antrian pasien pada jam kerja, kurangnya pemahaman pasien terhadap alur pendaftaran online ataupun offline, Hmm. keluhan pasien ketika petugas salah input poli yang dituju yang Hmm. mengakibatkan ketidakpuasan, terus Hmm. kesalahan data input pasien, dan ketidaklengkapan pengisian SOP pada rekam medis elektronik oleh petugas medis. Satu lagi, seringnya pasien yang masih keluarga pegawai sudah diinput pendaftaran ke poli tanpa sepengetahuan petugas rekam medis. Jadi Hmm. di sini maksudnya di aplikasi e-Puskesmas itu satu password Pak untuk seluruh pegawai. Hmm. Itu yang membuat jadi rancu. Seharusnya Oh. kan keadaannya setiap petugas tertentu aja yang boleh akses itu dan Hmm. sesuai dengan tupoksinya Hmm. supaya tidak terjadi seperti Hmm. ini. Jadi Oke. ini foto-foto data gambar yang saya angkat isunya Pak. Ini yang tinggi Hmm. antrian, angka antriannya, kurang pemahaman pasien terhadap pendaftaran online melalui mobile JKN, salah input poli yang dituju, terus kesalahan input data pasien, ketidak pengis- ketidaklengkapan pengisian SOP pada RME Hmm. oleh petugas rekam medis dan seringnya pasien yang masih keluarga pasien sudah diinput. Nah, ini contoh yang sudah diinput tanpa sepengetahuan, Pak. Jadi tidak Hmm. lengkap pengisian
data rekam medisnya, tidak ada alamat, Hmm. tidak ada eh, tanggal lahir dan sebagainya, Pak. Analisis isu menggunakan APKL untuk nilai kualitas isu, tingginya angka dari keenam tadi, Hmm. jumlah yang jadi isu terbanyak itu pada nomor satu, Pak, tingginya angka antrian pasien pada jam kerja. Untuk memilih isu prioritas dengan teknik analisa USG yaitu didapatkan juga tinggi angka antrian pasien pada jam kerja, Pak. Hmm. Fishbone untuk mengidentifikasi penyebab isu terpilih, manusia, itu Hmm. angka penyebabnya itu petugas pendaftaran, Hmm. deskripsinya petugas pendaftaran terbatas, merangkap tugas, ada yang diletakkan di petugas rekam itu, ada bidan yang diperbantukan jadi sering ke desa, Hmm. itu mengganggu layanan pendaftaran, Pak. Dan beban kerja tinggi, jumlah pasien per hari 150 sampai 300, Pak. Tapi petugas pendaftarannya terbatas. Oke, lanjut prosedurnya pendaftaran, pendaftaran tatap muka, akar penyebabnya pendaftaran tatap muka dan online berjalan bersama tanpa kuota terpisah. Jadi di sini maksudnya loketnya itu tidak dipisah, Pak, antara yang daftar secara Hmm. online maupun secara offline. Dan tidak dipisah juga antara yang untuk lansia, balita, dan untuk pasien umum atau pasien BPJS. Kios antrian sering macet atau rusak, Pak. Antrian ditulis, jadi antrian ditulis secara manual kalau di sana, Pak, bagian pasien daftar tatap mukanya. SOP-nya belum jelas. Saya selama di sana, setiap saya tanya ada nggak SOP-nya, belum ada jawaban petugas itu, dan tanya ke bagian TU juga belum ada SOP yang harus dijalani. Jadi begitu datang ke puskesmas pertama kali kerja itu langsung kerja aja, Pak, Hmm. tanpa ada SOP. Oke. Internet jaringan lambat, tidak kestabilan memperlambat akses ke puskesmas, sering tidak, internet kurang ini lancar lah, Pak, intinya. Lampu Hmm. lampu sering padam, seringnya pemadaman lampu 4 sampai 6 jam, Pak. Dan itu Hmm. durasinya nggak setiap hari, Pak. Misalnya dalam sebulan itu bisa 7 sampai 8 kali, Pak. Tapi sering ada juga pemberitahuan dari PLN, kadang tidak ada pemberitahuan, Pak. Media, Hmm. media informasi, material, bahan media informasinya kurang, media, media informasi mengenai prosedur pendaftaran mandiri, pendaftaran secara mobil JKN, Pak. Kurangnya Hmm. sosialisasi dari petugas kepada pasien yang datang. Lingkungan ruang tunggu terbatas. Nah, di situ ruangnya terbatas dari pasien datang bersamaan. Penumpukan fisik membuat suasana tidak kondusif, menambah stres pasien. Nah, ini belum selesai, Pak, Oh ya, grafiknya, tidak Pak. apa-apa. Nanti diselesaikan. Ya, Pak. Hmm. Nah, jadi gagasan kreatifnya itu petugas pendaftaran merangkap tugas dan beban. Akar penyebabnya, gagasan kreatifnya pengalihan tugas screening sementara ke staf non klinis dan pelatihan cepat bagi staf baru. Penambahan penambahan pegawai maksudnya, Pak. Uh, Terus yang kedua, gagasan kreatifnya itu sistem kuota hibrid, Pak. Menerapkan Hmm. kuota 70% online, 30% offline, dan jam pendaftaran berbeda. Kios mesin itu gagasan kreatifnya peremajaan perangkat keras dan integritas sistem antrian web yang lebih ringan. SOP, revisi SOP, Pak. Kuota antrian online dibedakan jam dan untuk mengurangi penumpukan selama 1 jam, dan penerapan loket khusus untuk antrian online, lansia, balita, dan pasien umum. Hmm. Lima, jaringan internet itu gagasan kreatifnya itu upgrade plans internet, Pak, dan penyediaan modem cadangan. Kalau misalnya terjadi itu ada modem cadangan, Pak, untuk dipakai. Kalau untuk solusi lampu padam itu, Pak, penggunaan UPS, Pak, atau genset. Itu belum ada. Sebenarnya genset itu sudah ada dan UPS itu sudah ada, tapi itu hanya bertahan UPS itu 1 sampai 2 jam selama ini, Pak. Dan kalau genset itu baru di IGD dan
IGD dan Connect, Pak. Belum belum menyentuh poli rawat jalan, Pak. Error down aplikasi Puskesmas pada jam sibuk, pendaftaran secara manual. Jadi kalau ketika terjadi down itu kami melakukan pendaftaran secara manual, Pak. Akhirnya jadi penumpukan. Kurangnya media informasi mengenai prosedur pendaftaran mandiri itu bisa dengan dibuatkan layar TV di setiap poli di pendaftaran ataupun di tempat tunggu, dibuatkan video tutorial dan QR kode raksasa di titik tunggu strategis. Untuk ide kreatif ke-9 itu pesan notifikasi berbasis WhatsApp atau Telegram jika waktu pelayanan hampir tiba. Mungkin WhatsApp bisa, Pak, diterapkan. Teori tapisan itu yang tertinggi di sini itu revisi SOP, Pak. Itu kuota antrean online diberikan jam berbeda. Nah, inovasinya belum selesai tadi, Pak. Hmm. Oke, baik. Kamu mau revisi SOP ya? SOP-nya sudah ada. Kalau dari sejauh ini ceritanya Pak belum Pak. Tapi katanya ada yang bilang ada, tapi bentuk fisiknya belum pernah lihat Pak. Katanya pas agitasi tahun 2023 katanya ada, tapi nggak tahu di mana katanya kayak gitu. Oh gitu. Yang mau kamu revisi keseluruhan atau bagiannya bagian saja? Bagian tutusi saya aja ya Pak, Apa itu? pendaftaran Pak. Tentang alur pendaftaran, pendaftaran Hmm. online, pendaftaran secara tatap muka, dan alur dari pasien tuh datang sampai dia pulang, Pak. Bisa nggak kamu tidak usah menggunakan kata SOP ya? Karena kalau SOP itu kan sudah dalam tataran pejabat eselon 4 ya atau pejabat pengawas. Bisa nggak eh, misalnya kamu cuma membuat alur atau membuat kayak ini aja, bukan SOP, kayak pedoman atau panduan gitu, panduan pendaftaran gitu. Bisa Oh, nggak kayak gitu. diganti itu saja? Oke, Pak. Kayak bentuk banner ya, Pak? Banner boleh, tapi kalau banner pakai biaya. Makanya nanti kalau mau banner, tanyakan dulu dengan kepala puskesnya, mau nggak dia belikan banner, ya? Ya, Pak. Ada anggarannya gitu, ya? Heeh. Nanti rencananya itu mau disosialisasikan ke siapa itu? Pertama ke internal Pasien. dulu, Pak. Internal dulu, supaya Mm-mm. internal nanti kan bisa menjelaskan juga ke pasien-pasien dia ke poli. Dan Mm-mm. saat Oh, kedua itu ke ketika internal kamu di situ internal ya di dulu. puskesnya. Nggak, Mm-mm. ketika rapat disampaikan di situ, Pak. Dan kedua, Mm-mm. ya pasien, Pak. Ketika pasien datang sambil dia nunggu, sambil disosialisasikan, Pak. Mm-mm. Bisa disosialisasikan secara langsung atau dibuatkan video, Pak. Ya, jadi nanti kamu buat saja misalnya video tata cara pendaftaran, kemudian juga tentang kayak semacam panduan lah, jangan jangan SOP, kayak semacam buku. Ya istilahnya kalau kita misalnya beli barang elektronik itu kan ada manual book gitu ya, pedoman ya, buku panduan. Misalnya kita beli barang apa misalnya. Misalnya kita beli TV misalnya, kita beli TV atau beli itu kan biasanya ada manual book, petunjuk petunjuknya kan. Nah, kamu buat situ aja, Jer, buat itu ya petunjuk atau panduan pendaftaran online. Online atau offline? Online ya? Atau Online, Pak. dua-duanya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Buat saja. Jadi termasuk satu alur, kemudian tata caranya, kalau misalnya menurut Jerry syarat-syaratnya juga gitu. Karena ada kemarin itu ada kasus juga yang cerita dengan saya waktu bimbingan yang aku nanti kemarin, dia ada mengangkat isu pasien mau daftar, tidak bawa identitas katanya. Nggak bawa KTP. Jadi kami bingung mau catat nicknya itu gimana katanya gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya karena kalau mobile JKN begitu masuk nick muncul datanya dia bingung. Tapi kita harus tahu nicknya dulu kan. Jangan di KTP katanya. Itu kan bisa jadi isu. Nah, mungkin ini nanti masukkan saja di panduan peraturan bahwa pasien yang berobat sini pada saat mendaftar harus membawa KTP seperti itu misalnya kan. Atau ini juga pendaftarnya katanya mobile JKN itu kan pakai Android kan. Nah, biasanya ke pasien itu biasanya yang tua-tua capak inilah. Golongan lansia-lansia yang masih tidak bisa menggunakan Android kan. Nah, kadang-kadang dia bingung, ini gimana ini caranya ini. Katanya, setahu aku HP untuk nelpon katanya kan. Nah, gitu. Nah, mungkin kamu bikin
video tentang prosedur pendaftaran mobile melalui mobile JKN disosialisasikan dengan itu. Atau kamu buat singkat saja, Jer. Kamu buat video tentang pendaftaran mobile JKN. Banyak ada pasien yang kan sekarang kan pakai mobile JKN kan kalau daftar kan? Iya, Pak. Gitu aja, Jer. Jadi kamu bikin video animasi misalnya tentang prosedur pendaftaran apa prosedur mendaftar melalui mobile JKN. Video atau alur tidak usah banyak-banyak. Kalau misalnya kamu mau buat video, mau buat buku panduan, mau sosialisasi, nah takut badan kau kurus ya habis habituasi. Ya udah kata waktu istirahat, begawi terus gitu. Nah, selama 30 hari itu diporsir. Ya, kalau saran coach, kau buat video ada tak tugasnya dengan Jerry itu pendaftaran mobile JKN. Ada, Pak. Nah, jadi Ada, Pak. isunya bisa jadi masih terjadinya kesalahan atau masih masih adanya pasien atau calon pasien yang belum bisa mendaftar melalui mobile JKN. Nah, seperti itu, ya. Jadi misalnya keluarga pasien atau pasien, apalagi yang rombongan nenek-nenek yang sudah tua itu, dia tidak tahu kan gimana caranya itu kan. Nah, jadi kamu sosialisasinya bisa juga ke pasien atau ke keluarga pasien gitu. Gimana? Ringan-ringan saja, Jer. Jangan Ya, berat-berat. Pak. SOP berat nih, Jer. Ya, Pak. Yuk, yuk. Beratnya SOP ya. Buat Ya, video, Pak. cukuplah Dilan saja yang berat-berat itu ya. Ya, kamu jangan ya. Iya, kan kata Dilan rindu itu berat karena cukuplah Dilan saja yang berat-berat itu ya. Nah, gitu Jar ya. Jadi Ya, Pak. kamu ganti saja. Ini kan sudah ada nih video tutorial, tapi kamu alihkan saja video tutorial pendaftaran atau melalui mobile JKN. Walaupun ada mungkin yang sudah jadi, kamu buat versi kamu, mungkin menggunakan bahasa daerah, mungkin ya. Ya, Pak. Gimana, Pie? Ya, Pak. Sanggup dah? Sanggup, Pak. Cukup ya udah. Lah, kan lanjutkan. Nah, isu-isu yang lain bisa dipakai maksudnya untuk di bahan rancangan, tapi yang terpilih nanti itu video tutorial. Jadi isunya itu bisa jadi eh benar kamu ngomong misalnya antrian menumpuk, benar kata kamu tadi kan di awal tadi kan ada antrian menumpuk. Nah, antrian menumpuk itu penyebabnya bisa jadi eh pasien ini atau calon pasien ini ke puskesmas dulu mau daftar. Nanya dulu dengan petugas gimana cara daftar. Sebenarnya kalau mau baca KN dari rumah bisa kan kalau aplikasi kan. Bisa, Pak. Nah itu bisa untuk atasi isu menumpuknya antrian pasien pendaftaran. Jadi dia datang paling tinggal melapor kan. Gimana? Saran coach. Setuju nggak? Setuju, Pak. Sanggup nggak? Sanggup, Pak. Ya, jadi nggak repot kan? Bisa, Pak. Ya tinggi nian kalau nak buat SOP itu ya. Ya gitu ya. Itu saran Pak yang ringan-ringan saja. Ya, Ya, Pak. yang Makasih, ringan-ringan Pak. saja. Sudah. Oke, gitu aja. Itu jadi. Lanjut. Siapa lagi? Silakan. Izin Pak, saya Ya, Pak Dila mau silakan. memaparkan Dila. identifikasi isu. Ya, langsung paparkan saja isu yang terpilih ya Dila ya. Tapi yang ditayangkan tetap isu-isunya maksud coach itu. Uraian tugas saya di bagian Kesmik ini, yang pertama itu memberi kode penyakit dan yang kedua Hmm. adalah, mana ya? Bukan, sebentar. Yang ke- Dila sama dengan Jerry ya, rekam medik ya. iya, tapi beda Pak. Pak Dila ini nggak di pelayanan, tapi Pak Dila ini kayak yang di penghujungnya gitu Pak, di bagian pengklaiman BPJS-nya. Oh, bukan yang Begitu, coding-coding itu bukan. yang Coding kan bukan, bagian coding. ya, bukan bagian coding yang memasukkan, menginput Memasukkan, rekam medik menginput, ke. iya, menginput ke aplikasi Inaci Bijis nanti diklaimkan ke BPJS begitu, Pak. Oh, ya itu ya maksud saya. Coding ya namanya apa namanya itu? Ya pokoknya anggaplah ya. Oke. Lanjut lanjut. Kemudian apa itunya? Isu terpilihnya apa Dila? Isu terpilihnya saya yaitu Hmm. ketidaklengkapan berkas pada saat melakukan proses entry, Pak. Hmm. Karena masih banyak banget
Mm-mm. Berkas hasil penunjang itu pada tercecer. Terus Mm-mm. dari admin yang balik ke mobilisasi dana untuk yang di entry itu masih belum di-scan, belum dimasukkan ke dalam aplikasi SIM RS gitu loh, Pak. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi kamu Jadi menemui itu, kesulitan ketika nginput ya, karena berkas-berkasnya kececer itu ya. iya, berkasnya Mm-mm. tercecer, resume medis belum terisi, Mm-mm. terus belum Oke. ada yang di-scan juga. Jadi membuat proses Mm-mm. ngeklaim itu makin lama ngentri. Ya. Nah, dari analisis isu didapatkan yang paling tinggi prioritasnya yaitu ketidaklengkapan itu, Mm-mm. lalu analisis USG juga didapatkan yang paling Mm-mm. prioritas ketidaklengkapan berkas. Nah, untuk penyebabnya itu kan tadi karena belum ada checklist, koordinasi Mm-mm. antar unit kurang, terus pemahaman kelengkapan dokumen itu belum beragam antar admin-admin, Mm-mm. beban kerja petugas entry ini sudah cukup tinggi. Nah, Mm-mm. gagasan kreatif solusi saya itu pembuatan video pemanfaatan fitur file RMI pada aplikasi SIM RS, Pak. Mm-mm. Nah, itu yang saya Jadi, siapa Dila? gimana? Yang sasarannya siapa yang mau di kayak edukasi macam edukasi? Kan kalau Jerry tadi kan sasarannya Hmm. pasien atau keluarga pasien kan? Kalau Dila siapa? Oh, ya. Admin-admin, Pak, yang mengumpulkan berkas ke pihak mobilisasi dana ini. Jadi admin-adminnya, Oh, admin oh admin admin maksudnya bangsal, contohnya admin apa? admin Admin itu. bangsal, Oh, gitu. admin peruangan, Pak. Oh, admin peruangan. Oke, oke. Jadi itu Ya, nanti sasarannya yang jadi objeknya gitu ya. iya. Mm-mm. Oke, 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 oke. Jadi Berbentuk video, nanti, tapi bukan hanya video, Dila. Kamu sosialisasikan juga. Kamu apa ya? Ada walaupun sosialisasinya tidak harus berkumpul gitu, Dila. Ya kamu paling tidak kamu datangi ke ruangan, gitu ya. Kamu kasih tahu, gitu, gitu kan? iya, saya gitu, Pak. Karena Heeh. kan adminnya ini baru-baru, belum Heeh. sepenuhnya tahu ada Iya. SIM-RS itu sebenarnya ada fitur file RME yang bisa diunggah biar Mm-mm. Oh. memudahkan petugas entry juga. Mm-mm. Jadi kayak semacam video tutorial ya, video edukasi pemanfaatan itu. Sama kayak Jerry juga ya membuat video. Videonya versi kamu saja Dila ya. Maksudnya kayak seperti yang saya bilang dengan Jerry tadi, walaupun mungkin eh, BPJS sudah mengeluarkan video, nah bikin video yang versi Jerry. Kalau kamu bikin walaupun sudah ada mungkin videonya yang versi dari mana, dari BPJS atau dari mana, nah tapi Dila tetap buat video yang versi Dila gitu ya, yang memudahkan. Ya, Mm-mm. Oke, oke gitu aja. oke, Pak. Ya, ya saya setuju. Jadi gitu aja. Jadi Dila bikin video kepada admin mengenai kira-kira mengenai tentang pemanfaatan fitur tadi ya. Oke. Nah untuk before afternya, kamu kan mengumpulkan sebelum dan sesudah ya. Nah kalau Dila bisa jadi ada berapa itu? Berapa orang adminnya di ruangan itu? Berapa orang? Berapa ruangan? Berapa orang maksudnya? Adminnya ada berapa orang, Dila? Itu bisa lebih dari 5, Pak. Nanti Oh, saya 5 ya. data dulu ruangannya bangsal apa aja biar Ah, nggak ah, terjajar. ah. Ya, itu. Nggak, maksudnya gini, kamu mengumpulkan data awal nanti biar masuk ke deskripsi isu. Nanti kan ada deskripsi isu kan, setelah identifikasi itu di bab 2 itu. Nah, nanti Dila masukkan di data awal bahwa bisa jadi Dila menyebarkan kuesioner dulu yang singkat atau apa wawancara dari petugas-petugas itu berapa banyak yang sudah tahu, berapa banyak yang sudah paham, berapa banyak yang belum begitu paham, misalnya kan. Nah, jadi itu bisa dasar Dila kenapa mengangkat isu itu gitu. Ya. Oke, kalau kalau Jerry bisa juga mungkin buat semacam survei singkat lah Jerry kepada pasien dalam sehari dua ini ya untuk bahan rancangan. Jadi surveinya itu kira kalau Jerry
dari pasien yang berkunjung ke puskesmas itu, misalnya berapa banyak yang sudah memanfaatkan mobile JKN, berapa banyak yang masih mau mendaftar manual, misalnya. Kemudian dapat juga data dari Jerry mungkin berapa banyak yang eh, mobile JKN tapi dia mau minta tolong petugas misalnya, masuk datang ke puskesmas bukan daftar dari rumah maka gitu. Gitu. Untuk data awalnya. Yang Dila juga seperti itu Dila. Jadi Dila nanti dapat data awalnya. Oh, kalau begitu Dila berpendapat apa berasumsi isu tadi bahwa kurang lengkapnya ini disebabkan petugas atau admin di ruangan itu belum memanfaatkan fitur ini. Nah, harus ada dasarnya kita mengangkat itu. Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi kita tidak tidak asal ngomong, tidak asal berbicara gitu. Sama kayak jadi kalau Jerry Kak Jerry tadi kan misalnya, oh masih terjadi penumpukan karena banyak yang mau daftar di puskesmas, mau yang langsung atau mau yang mendaftar walaupun mobil JKN tapi dari puskesmas sehingga numpuk di depan ruang pendaftaran. Nah, seperti itu. Nah, bila perlu Jerry nanti hari Senin foto, masukkan fotonya itu foto penumpukan pasien atau yang mau mendaftar itu. Kalau memang terjadi, ya. Tapi memang terjadi Jerry ya, bukan bukan dibuat-buat ya. Siap terjadi Pak, Ah, tapi ya. tidak Takutnya nanti setiap kau hari Pak. kumpulkan uang CRT. Ayo kumpul di depan puskesmas, saya mau. Enggak, Pak. Tapi Ya. tidak setiap hari Pak posisinya. Nah, pokoknya kamu carilah. Atau Ah, yang sebelum-sebelumnya boleh. Sebelum kamu laksar, kalau ada fotonya boleh. iya Pak. Masukkan, ya. Ya. Oke. Oke. Atau minta tolong siapa di situ kan. Kalau misalnya kamu sedang tidak di puskesmas, ya kan. Siapa di situ tolong, banyak ada pasien. Oh, banyak, itu foto kan. Gitu. Jadi kelihatan di situ. Oke. Ya, Pak. Oke, yang Dila juga gitu Dila ya. Ya Dila nanti silakan diadakan survei awal dulu sehingga Dila bisa mengatakan bahwa admin di ruang-ruang masing-masing ruangan itu banyak yang belum memanfaatkan mobile apa tadi SIM RS tadi ya. Apa tadi? Aplikasi fitur di aplikasi SIM RS apa tadi? Iya, file Heeh. RME yang ada pada aplikasi SIM-RS, Pak. File RME yang ada pada aplikasi SIM RS. Oke, gitu ya Dila ya. Oke, lanjut yang ketiga. Izin Coach Nanda Ya, Mahmud. silakan. Nanda. Gimana Nanda? Maaf Coach, apakah sudah terlihat? Oh ya. Jadi nanti kamu pingkan nomor kamu ke nomor WA Pak ya, ke WA Coach ya. Siap Pak. Untuk izin Coach untuk Ya. isu yang terpilih berdasarkan dengan uraian tugas sebagai Mm-mm, nutrisionis terampil, mm-mm. yaitu Apa Nanda isunya? belum optimalnya pencatatan dan pelaporan stok PMT balita dan ibu hamil di UPTD Puskesmas Tebat Agung. Mm-mm. Oh belum hasil pencatatan ya. Iya, iya Coach. Untuk penyebabnya itu kurangnya pemahaman eh, pegawai gizi tentang tata cara pencatatan PMT, terus ada Mm-mm, prioritas kerja lain, terjadinya penumpukan stok PMT, dan masih menggunakan pencatatan secara manual, misalnya di WA, stok mm-mm, PMT masuk pada misalnya tanggal hari ini, Coach, berapa mm-mm, berapa berapa banyak, nah hanya dilakukan di WA. mm-mm, Dan untuk gagasan kreatifnya, menyediakan stok kartu PMT, balita dan ibu hamil, menyediakan media pendokumentasian yang berisi tentang pencatatan dan pelaporan PMT, dan yang ketiga melakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan bidan desa di wilayah kerja Puskesmas Tebat Agung, Coach. mm-mm. Jadi rencana kamu itu tadi, rencana kegiatan kamu menyebarkan kartu stok. PMT itu Menyediakan, apa sih? Coach, karena belum Kepanjangan terdaftar PMT itu apa Nanda? pemberian makanan tambahan. Kalau untuk di puskesmas itu, Coach, misalnya pemberian susu pada balita dan ibu hamil yang bermasalah gizi. Oh gitu. Jadi kartu itu cuma disebarkan aja, cuma disebarkan, tidak ada sosialisasinya, tidak ada edukasi cara pengisian kartu, enggak? Atau gimana? Ada, Coach, itu akan dilakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan juga bidan desa. Karena untuk
sasaran itu terdapat dari bidan desa. Jadi bidan desa itu mengetahui kondisi dan sisa dari stok PMT apakah tersedia atau tidaknya, Coach. Oh gitu. Jadi kayak semacam inventaris itu ya, yang stoknya yang ada tersedia apa gitu, yang habis apa gitu ya. Sehingga kamu puskesmas bisa ini Iya, memenuhi gitu. Coach. Oh, jadi nanti Iya, sasaran Coach. kamu petugas di apa? Petugas di posyandu ya, kader ya, apa namanya itu? Bukan. Ini kalau itu untuk di bidan desa, Coach. Oh, untuk bidan desa. Kalau kamu, kalau Nanda? Kalau Nanda gizi. Jadi kami itu berkolaborasi antara gizi dengan bidan desa untuk mendapatkan sasaran siapa saja yang akan diberikan PMT tersebut, Coach. Artinya Nanda ini lebih kepada pendataan dulu kali ya, pendataan atau apa yang namanya ya? Iya, Coach, pendataan. Pendataan. Jadi, Coach, di dalam stok PMT itu kita tahu berapa Mm, jumlah PMT yang tersedia dan juga mm-mm, sasarannya siapa, tanggal kadaluarsanya berapa, karena kalau untuk sekarang, mm-mm. Coach, masih ada penumpukan stok yang mendekati dengan kadaluarsa. Jadi, pendistribusiannya itu kurang kurang terstruktur, Coach. Oh gitu, ya 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 ya. Jadi menyediakan kartu stok PMT balita dan ibu hamil. Itu gagasan kreatifnya ya. Gagasan kreatifnya itu lebih ke kayak menyediakan media pendokumentasian yang berisi Mm-mm, tentang pencatatan dan pelaporan PMT tersebut mm-mm. melalui inovasinya Caperzi. Caperzi itu singkatan dari catatan dan pelaporan gizi, Coach. Oke, oke. Kalau gitu judul kamu ya Charter Z eh, kepada siapa tadi di puskesmas ya? Ya, puskesmas, Coach. Oke, oke. Pada rekan Charter kerja dan bidan desa, Coach. jadi bisa jadi charter eh, charter Z di wilayah kerja puskesmas gitu ya. Betul nggak? Kalau Bukan. kayak gini, Coach. Hmm. Eh, Kalau untuk judulnya itu rencananya mau optimalisasi pencatatan dan pelaporan stok PMT balita dan ibu hamil melalui Caperzi di Puskesmas Tempat Agung, Coach. Oh enggak, maksud saya kalau mau merumuskan judul, ya judulnya itu ini langsung ke kelihatan inovasinya dia. Oh, langsung ke inovasinya ya, Coach. Iya, langsung ke inovasinya, tapi di mana gitu, langsung ke inovasi nanti eh, inovasi di mana, maksudnya itu pelaksanaannya di mana. Maka saya bilang tadi itu tadi kan apa misalnya untuk dalam wilayah kerja puskesmas atau di mana gitu, atau ke siapa ya, atau ke ini mungkin ke siapa ya kira-kira. ke ke kader gitu atau hanya atau hanya khusus di lingkungan desa itu maksud saya atau lingkungan puskesmas gitu maksud saya itu Ya, Coach. ya jadi judulnya itu sudah ada namanya gitu sudah ada nama ininya sudah ada nama nama apa ya namanya itu nama inovasinya gitu jadi tidak usah lagi menggunakan kata optimalisasi, tidak usah lagi menggunakan kata optimalisasi, tapi di langsung di isunya gitu ya. Untuk yang lain juga ya, untuk yang lain juga ya. Jadi judulnya itu dibuat seperti itu, dibuat yang langsung ke inovasi sehingga tergambar di situ yang mau dibuat itu apa gitu. Ya. Ya, yang akan dilakukan itu apa di masa ini tadi, ya, di masa habituasi. Ya, baik, Coach. Ya, nanti tergambar di situ dia. Oke, ya. Oke, misalnya seperti ini nih, nih. Coba saya stop dulu ya Nanda. Ya. Saya Ya, kasih baik, Coach. contoh. Ya, ini misalnya contoh yang ini misalnya ini. Nih, saya ada ketemu yang tahun kemarin bimbingan saya. eh, nah, seperti ini nih. Nih, kelihatan belum? Belum, Coach. Nah ini, ya. Nama inovasi ini Gapai Si Mobile. Gapai Si Mobile. Artinya itu gerakan partisipasi aplikasi mobile JKN dengan video edukasi di Puskesmas Tahtul Yaman Kota Jambi. Nah, seperti itu.
ya. Jadi dia ada ininya tuh. Jadi ini inovasinya gapai ini inovasinya, nama inovasinya. Oke, ya. Oke, isinya itu ini tadi video edukasi. Edukasi apa? Edukasi tadi pemanfaatan aplikasi mobile JKN. Nah, karena kalau kita lihat dari isunya, yang agak mirip dengan si itu tadi si Jerry tadi dia. Eh, nah ini. Ya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemakaian aplikasi mobil untuk pendaftaran layanan. Nah, sama, kok mirip ya? Kok bisa sama ya kayak yang Jerry tadi. Nah, itu kan. Jadi karena itu kata dia waktu daftar itu masyarakat sedikit menggunakan aplikasi mobile JKN. Ada yang mau datang langsung gitu. Ada yang pakai juga tapi datang katanya ke puskesmas. Ya. Nah, dari situ maka dia merumuskan gagasan kreatifnya ini. Nah, membuat video edukasi mengenai pendaftaran online bisa dari rumah melalui mobil JKN. Nah, ini. Oke, gitu. Jadi kalau yang si Nanda tadi ya mau bikin apa tadi? Mau bikin ini ya, bikin kartu PTM ya. Benar Anda? Ya? Iya, Coach. Sosialisasi PTM tadi ya? Iya, Atau gimana sih? Coach. Menyediakan media pendokumentasian mengenai PMT tadi, Coach. Oh, PMT ya, PMT tadi menyediakan media. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Hmm. Jadi nanti yang mengisi PMT itu siapa nanti Nanda? Untuk pengisian PMT itu dari Dinas Kesehatan, Coach, yang menyalurkannya ke Enggak, puskesmas. maksudnya yang kamu sebarkan PMT itu kan kata kamu tadi ke Oh, ini Coach, ke balita dan ibu hamil yang bermasalah berita di ibu gizi. hamil. Jadi yang ngisi itu si si ibu hamil dengan ibu menyusui itu atau petugas? Petugas, Coach. Oh, petugas. Petugasnya itu petugas di posyandu atau petugas di puskesmas? Petugas di puskesmas berkolaborasi dengan petugas bidan desa Oh, itu. gitu. Oh, jadi nanti PMT itu yang kamu dari puskesmas itu disebarkan ke bidan desa yang ngisi gitu. Iya, Gitu ya. Coach. Heeh. Ah ya, tahu saya paham, paham. Ya ke bidan desa ngisi sehingga nanti eh, dilaporkan ke tempat Nanda di puskesmas sehingga Nanda dapat gambaran data yang kata Nanda tadi Iya, Coach. stoknya berapa, apa yang kurang, apa yang habis gitu kan Iya, Coach. untuk diusulkan ke Dinkes nanti kan. Iya, Coach. Oke, karena kata Nanda tadi kan Dinkes ya. Udah lanjutkan saja, silakan lanjutkan ya. Ya, Yes, oke. Coach. Baik, next. Pak, Lisa mau ya. Oke, Silakan. silakan Elisa. Metode analisis sendiri digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada isu kita. Ini isu ada 6 isu yang terjadi di tempat kerja Elisa, Bapak, di Rumah Sakit Rabain. Hmm. Yang pertama itu isu terpilihnya adalah isu yang ke-1 tentang pentingnya edukasi terhadap pasien pentingnya edukasi pada pasien terkait kepatuhan datang sesuai tanggal surat kontrol, Bapak. Di mana permasalahannya itu banyak pasien yang khusus poliortopedi ini tidak datang sesuai tanggal surat kontrol, Bapak. Karena apalagi khusus poliortopedi ini dibatasi cuma 45 per hari, Bapak. Kalau seandainya misal dijadwalkan tanggal 7, sedangkan pasiennya datangnya tanggal 9. Nah, tanggal 7-nya nggak jadi berobat. Tanggal 9-nya nggak jadi berobat. Tanggal 9-nya itu pun dia cuman ganti surat kontrolnya aja, Pak. Nah, oke, dijadwalkan lagi kembali misal di tanggal 13. Belum tentu juga tanggal 13 bisa berobat karena memang takutnya nggak dapat antrian karena 45 tadi gitu, Pak. Penyebab Jadi pas asalnya pasien ya. iya, pasiennya, Pak. Oke. Penyebab isu satu terpilih itu petugasnya kurang melakukan edukasi pada pasien, terus kurangnya memantau pasien yang berulang kali tidak datang, terus prosedur edukasi pasiennya belum sistematis,
belum ada pengingat atau reminder pada Reminder pasien. ya. Ya, selanjutnya tidak ada media pengingat atau visual seperti poster atau banner Bapak di depan di depan pendaftarannya. Terus sistem RME-nya belum menyediakan alur tanggal kontrol otomatis gitu. Tidak ada masalah signifikasi pada surat kontrol. Sebagian besar pasien sudah mengetahui bahwa memang khusus poliortopedi itu dibatasi 45 per hari. Selanjutnya pasien sibuk atau lupa jadwal. Transportasi atau jarak membuat pasien terlambat. Gagasan kreatifnya ini rencananya mau ada pertama itu membuat poster atau banner pengingat tanggal surat kontrol di area pendaftaran. Selanjutnya notifikasi digital via SMS atau WA sehari sebelum jadwal kontrol. Terus loket informasi atau petugas edukasi khusus pasien kontrol. Ranking terpilihnya itu nomor 1 poster atau banner Bapak. Selanjutnya Itu ya penyediaan poster ya. Di mana minumnya di mana? jadi Terus inovasi yang terpilihnya itu menyediakan poster dan banner pengingat tanggal kontrol di area pendaftaran. Itu rencana Elisa, Pak. Terus menekankan pentingnya datang sesuai jadwal kontrol serta menyertakan informasi tentang kuota harian poliortopedi yaitu 45 per hari. Oke. Manfaatnya itu meningkatkan Nggak apa-apa langsung. Ini rencana kamu cuma bikin poster sama banner, selesai. Cuma bikin itu aja. Ada lagi Bapak. Jadi untuk Kegiatannya yang apa saja? Rencananya kegiatan. kan yang masalah lain ada juga di pendaftaran besar itu. Jadi kami berkolaborasi nanti buat suatu video atau AI yang menjelaskan atau menjelaskan tentang pentingnya datang sesuai tanggal kontrol, terus alurnya gimana. Terus kan banyak juga pasien yang daftar lewat JKN. Itu kan misal dia sudah check-in, tapi nggak datang. Itu sangat bermasalah karena untuk selanjutnya mereka tidak bisa daftar lagi, itu mau buat video gitu Pak, nantinya ada layar. Jadi intinya jangan membuat poster banner atau membuat video. Intinya kamu tuh menginformasikan atau mengedukasi pasien kan? Iya kan? Iya Pak. Jadi poster, banner, video itu jadi alat edukasi saja, Elisa. Jadi yang kamu angkat itu bukan pembuatan poster dan banner atau video, tapi pemberian edukasi kepada pasien tentang kepatuhan kontrol, gitu kan? Iya, benar sekali. Ya, nanti pemberian edukasinya melalui media edukasi, bisa banner, bisa poster, bisa video, atau tiga-tiganya. Baik Pak. Kalau mau seperti itu, kalau reminder kayaknya memang sulit ya. Harus tahu nomor WA-nya, kemudian itu ada proses juga kan. Itu harus berbiaya, itu berbayar kan kebiasaan gitu ya. Ya, berbayar itu. Kalau yang itu kan yang ringan-ringan. Oke, tidak apa-apa silakan misalnya untuk poster banner tapi isunya itu tadi ya. Oke. Jadi gini aja, isu yang terpilih tadi kan apa tadi yang belum optimalnya kepatuhan ya tadi ya, kepatuhan pasien kontrol gitu ya. Nanti penyebabnya itu lihat dari pihak rumah sakit ternyata penyebabnya itu pemberian edukasi tentang kepatuhan kontrol ini belum berjalan secara optimal atau belum berjalan maksimal penyebabnya ya. Maka solusinya tadi kamu membuat poster, membuat banner, membuat video untuk mengoptimalkan pemberian informasi tentang kepatuhan jadwal kontrol gitu, Lisa. Ya kan? Jadi pada intinya bukan kalau misalnya kamu katakan gagasan kreatifnya buat poster ya sudah buat poster nggak tahu mau diapakan gitu. Tapi kalau misalnya gagasan kreatif kamu mengoptimalkan edukasi, artinya kamu nanti ada edukasinya kepada pasien, gitu kan? Ya mungkin pada pasien yang berobat hari itu berobat mungkin ya adalah kamu ngomong-ngomong edukasi sedikit kan.
Nah, Pak, Ibu, gitu kan. Sekarang misalnya kita terbatas cuma 45. Jadi perhatikan betul tanggal kontrolnya dipersiapkan. Ya, jangan sampai terlambat ataupun belum waktunya gitu. Ya kan kasihan apalagi yang pasien dari jauh dia sudah datang, tahu-tahu terlambat gitu kan. Atau kuota sudah penuh kan. Kuota itu bisa tidak dicek melalui pendaftar melalui mobile JKN itu. Bisa, Pak. Nah, itu jelaskan juga nanti di video atau di itu. Jadi dia tahu misalnya ada pasien jauh. Anggaplah misalnya dari mana yang paling jauh Muara Enim tuh, yang berobat ke kamu tuh. Sering, Pak. Banyak, Pak. Ada dari Pagar Alam, Oh yang gitu ya? jauh-jauh. Iya, Kok bisa? kadang kasihan. Siapa udah pengajuan? Oh, taruhlah misalnya dari Sungai Belida, yang Muara Enim ya misalnya ya. Nah, Ya, dia kasihan datang jauh-jauh dari Sungai Belida, tahu-tahu kuotanya penuh. Jadi dengan mobil JKN, hubungkan ada hubungan dengan Jerry tadi kan. Dengan mobil JKN dia tahu, oh saya mau daftar tanggal 9, daftar dia tanggal 7. Oh ternyata masih ada kuota, daftar dia. Kalau seandainya, oh ini kuotanya habis, dia tidak perlu datang lagi kan ke puskesmas dulu, ke rumah sakit dulu kan kasihan, jauh waktu, biaya kan. Itu maksud Elisa sebenarnya seperti itu kan, memudahkan, iya kan. Banyak sebenarnya manfaatnya Elisa. Jadi bisa bisa lancar, maksudnya itu kasih apa kuotanya itu bisa jangan sampai melebihi kuota gitu ya, gitu itu kan. Atau pasien juga jangan sampai apa ya, dia merasa dirugikan sudah datang jauh-jauh, tahu-tahu nggak bisa kontrol gitu. Oke. yang paling susah itu kalau yang ngambil manual, Pak. Kan 45 itu. Mm. 35-nya lewat JKN. 10-nya itu manual, Pak. Antriannya yang ngambil sendiri di Oh, nah antrian itu perlu gitu. disosialisasikan kan? Ya, Ya, sosialisasinya bisa dikatakan misalnya, oke untuk yang manualnya kan ada 10, Bapak Ibu pada saat tanggalnya itu yang daftar manual pagi-pagi datanglah gitu, antri lah gitu ya. Ya kira-kira kasar gitu ya ngomongnya itu. Ya, oke gitu aja. Silakan Elisa, enggak apa-apa Elisa, silakan. Tapi itu baik. tadi ya bedakan jangan inovasinya bukan hanya pembuatan tapi lebih kepada edukasi Oke. meningkatkan kepatuhan ya. Karena sasaran kamu adalah pasien tadi. Ya. Baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Oke. Siapa lagi? Izin Bapak, Clara Ya, Moses. silakan Clara. Jadi Elisa juga rekam medik ya. Elisa rekam medik ya. Perekam Ya, medis ya. tenaga medis. Jerry perekam medis. Si itu tadi Dila tadi perekam medis, banyak perekam medis ya. Oke. Nah, itu yang masuk saya. Walaupun banyak, walaupun beda tempat, tapi bervariasi ya ininya aktualisasinya. Oke, silakan Clara. Dari 6 isu yang ada, berdasarkan Mm-mm. analisis APL dan USG, Mm-mm. didapatkan isu pemilahan limbah kurang optimal, di mana limbah medis masih tercampur dengan non-medis. Itu isunya ya. Hmm, Berdasarkan diagram Fishbone, didapatkan penyebab yang utama yaitu Mm-mm. kurangnya pemahaman dan kepatuhan petugas Petugas, puskesmas oke. untuk teori tapisan makna maranya tentang gagasan kreatif, yaitu edukasi dan peningkatan pemahaman petugas tentang pemilahan limbah. Oke, caranya gimana? Itulah inovasinya gitu, Clara. Dari isu tersebut, Clara memilih inovasi yaitu pila gas, Bapak. Pila limbah gampang, aman, sesuai SOP. Oke, udah cukup, udah jelas, udah jelas, ya. Oke, artinya sudah jelas. Jadi masalahnya limbah itu banyak yang belum dipilah, medis dan medis misalnya.
penyebab terpilihnya tadi karena petugas tadi ya. Oke, karena Ya. apa penyebabnya itu dan landasan indikatifnya karena kepatuhan petugas atau pemahaman petugas tentang pemilihan limbah ini belum optimal. Oleh karena itu, Clara mau menggunakan edukasi ini kepada petugas tadi kan, petugas edukasinya disebut dengan Pilagas. Baru nanti di kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Clara itu? Atau misal kayak Elisa tadi membuat media edukasi, melaksanakan edukasi setiap saat, ada kita ketemu petugas, edukasi kita atau apa nanti, ya? Oke. Ya, Pak. Jangan lupa Clara pesan saya untuk masuk ke rancangan nanti dalam sehari dua ini mungkin hari Senin atau Selasa, kamu adakan survei kayak saya bilang ke Dila, ke Jerry tadi ya. Berapa banyak petugas di situ? Petugas yang ininya yang akan memilah limbah itu CS apa siapa itu? Cleaning service atau apa? Sebenarnya petugasnya itu Pak yang ada di ruangan-ruangan tindakan. Kalau yang seperti poli umum, laboratorium Gitu. Ya, ya. itu Ah. tergantung petugas. Yang itu aja yang kamu survei, yang kamu survei awal, ya. Boleh kuesioner, walaupun tidak banyak, sedikit saya mungkin itemnya, yang isinya intinya itu meyakinkan bahwa isu pemilahan limbah yang disebabkan pemahaman petugas masing-masing itu memang ada gitu, bukan dibuat-buat. Jadi kamu survei saja, survei misalnya ditanya petugas yang misalnya di UGD misalnya kan yang ya survei saja contoh ini sampelnya di UGD atau di Poli, tanya kan tahu enggak dia tentang pemilahan limbah ini gitu. Heeh, ya, iya, karena itu tadi kadang-kadang mereka juga tahu tapi tidak disiplin. Nah, cepet ya. Di mana kemarin? Di sini atau yang mana kemarin? Atau yang saya ngajar di agenda ketiga kemarin ya? Ada yang kalau tidak salah dia sanitarian juga kalau tidak salah. Clara sanitarian ya, lingkungan ya. Dia yang dia cerita ke saya waktu itu waktu belajar agenda tiga itu dia ngangkat tentang kayak ganti spray itu loh katanya. Spray itu mestinya kalau yang bekas pasien yang penyakit ini jangan dicampur dengan yang ini karena takut masih ada virus itu nular katanya gitu. Kan nggak salah gitu. Nah, kalau yang Clara ini khususnya limbah kan. Oke, oke udah. Itu aja. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Izin Bapak Ya. Destriana. Silakan Des. Destriana apa? Bidan gizi juga. Sanitasi Bapak. Oh, sama kayak Clara ya. Iya, Oke. ini sih. Sudah nampak Bapak? Oke, sudah. Tapi kurang kurang ini agak di zoom, Des. Biar besar, Des. Ya saya kelihatan. Itu yang plus itu, tanda plus itu. Nah, itu. Lagi. Lagi, sekali lagi. Oke, stop. Nah, setelah. Kalau untuk judulnya Desri ngambil Pro APD Bapak, Program Hmm. Sadar APD untuk para petugas kebersihan di rumah sakit. Oke. Untuk yang isu terpilihnya itu terdapat temuan petugas kebersihan tertusuk jarum suntik pada saat pemilahan sampah medis Bapak karena eh, petugas kebersihan di rumah sakit ini masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pemakaian alat pelindung diri itu sendiri Bapak. Hmm. Untuk ini eh, rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran akan risiko infeksi silang dan risiko kecelakaan kerja, kurangnya stimulus visual untuk meningkatkan petugas setiap kali akan bekerja, keterbatasan alat pelindung diri sehingga menimbulkan kecelakaan kerja, tidak adanya kontrol perilaku secara real time di lapangan Eh, untuk juga belum optimalisasinya proses pemilahan yang safety dan belum taat dengan Pro APD, program sadar APD itu sendiri bagi petugas kebersihan lingkungan, Bapak.
untuk gagasan kreatifnya itu eh, modifikasi alat pelindung diri atau APD yang itu gagasannya untuk pengadaan sarung tangan tahan tusukan karena di Rumah Sakit Semenda Darat Laut ini Bapak belum adanya sarung tangan tahan tusukan itu sendiri sehingga eh, para petugas kebersihan lingkungan itu memakai handscoon yang biasa dipakai untuk medis Hmm. sehari-hari Bapak. Untuk Hmm. tujuannya itu memberikan pertahanan fisik langsung saat tangan tidak sengaja menyentuh jarum yang tersembunyi di balik sampah lain. Untuk yang inovasi yang keduanya itu menggunakan litter pocket, tongkat penjepit, atau garpu pemilah eh, khusus untuk mengurangi sampah pada saat pemilahan. Untuk memastikan tangan petugas selalu berada dalam jarak aman dari tumpukan sampah yang belum teridentifikasi isinya, supaya tidak tersentuh langsung kontak langsung dengan limbah itu sendiri Bapak. Jadi eh, mengadakan garpu pemilah atau penjepit Hmm. untuk memilah itu sendiri Bapak. Untuk yang ketiga itu audit ketat penggunaan alat pelindung diri pada saat petugas kebersihan melakukan pemilahan. Mengaudit atau memantau setiap petugas kebersihan itu melakukan pemilahan Bapak. Dari yang sebelum eh, memberikan pembeda dari yang sebelum menggunakan alat itu dan dari sebelum dari sebelum dari sebelum dan sesudahnya mencari pembedanya Bapak. Hmm. Kalau untuk yang keempat itu membuat label pengingat di TPS Bapak seperti membuat stiker untuk pengingat. Hmm. em, Adanya media pengingat seperti poster, stiker, QR di area tempat pembuangan limbah. Jadi inovasi yang kamu lakukan apa? Inovasinya itu Bapak membuat membuat label pengingat di TPS agar para petugas kebersihan tidak lupa menggunakan APD pada saat pemilahan sampah. Eh, Audit ketat penggunaan alat pelindung diri pada saat petugas kebersihan melakukan pemilahan sampah medis. Membuat rekapan dari yang sebelum dengan yang sesudah, Bapak. Oke, jadi ini berhubungan dengan keselamatan kerja lah mungkin ya, ya Des Iya, ya. Pak. Ya, Ya, Pak. kalau begitu isunya, apakah cuma kasusnya resiko tertusuk ini tertusuk jarum suntik? Ada nggak resiko lain? Kalau tidak menggunakan APD ini, ada nggak? Kalau memang ada, isunya tidak usah langsung spesifikkan ke jarum suntik tadi isunya. Mana tadi yang terpilih tadi? Coba isu yang terpilih tadi apa? Yang hasil tadi, hasil ini tadi. Nah, itu tuh stop. Terdapat temuan petugas tertusuk jarum suntik. Nah, ini kan termasuk apa ya? Accident apa kecelakaan atau apa itu atau termasuk resiko. Nah, gitu. Ya. Jadi misalnya kalau menurut masuk resiko masih terjadinya resiko apa? Nah, resiko apa? Resiko yang dialami petugas, oke. Saat memilah atau temuan atau apa gitu. Pokoknya pada saat memilah itu ya, jangan hanya bukan hanya tertusuk jarum suntik masuk saya itu. Ya. Oke. Ya. Masih terjadinya risiko temuan akibat tidak pemakaian. Enggak, jangan nanti pemakainya kan di penyebab itu. Isunya yang umum dulu isunya. Yang umum dulu. Isunya yang umum dulu apa gitu ya. Nah, isunya yang umum dulu, baru nanti ke yang ini menjurus kemana nanti. Seperti yang Clara tadi kan, jelas dia yang umum dulu tadi kan, umum baru penyebabnya ke
penyebab khusus. Nah, kita menemukan gagasan kreatifnya itu dari yang penyebab tadi, penyebab yang kita analisis di Fishbone tadi gitu. Kayak yang Clara tadi kan? Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi kayak yang Clara tadi kan terjadi apa tadi? Nah, penyebabnya ternyata dari menghentikan kepatuhan tidak salah petugas. Nah, jadi yang mau kita sembuhkan itu yang petugasnya itu meningkatkan kemampuan petugas. Bagaimana caranya mengedukasi menggunakan media ini seperti itu. Nah, kalau yang Destri ini sebenarnya Destri ini juga mengedukasi petugas sebenarnya kan sama kan? Cuma beda yang diedukasinya. Nah, yang Destri ini edukasi penggunaan APD tadi. Ya enggak? Alat pelindung diri. Kalau yang Clara tadi edukasi tentang pemilahan sampah medis dan non medis sehingga tidak tercampur. Nah, sejalan sebenarnya yang kamu ini. Karena sama-sama yang diedukasi juga petugas kan, petugas yang melakukan itu. Nah, cuma maksud saya di isu itu kalau memang ada resiko lain, resiko yang belum tertusuk jarum suntik tadi diganti kalimatnya dengan yang umum. Misalnya masih masih terjadinya kecelakaan atau apa gitu ya, kecelakaan kerja itu masuk kecelakaan kerja enggak itu ya? Atau terlalu tinggi bahasa kita kecelakaan kerja. Nah, gitu. Ya. Nanti kalau misalnya kamu katakan cuma tertusuk jarum suntik, nah kamu di edukasinya fokus ke tertusuk jarum suntik saja. Padahal masih ada risiko-risiko yang lain yang dihadapi petugas sehubungan tidak ada APD ini. Sehubungan dengan tidak menggunakan APD. Gitu yang mau difokuskan, ya. Ya, Pak. Jadi pada intinya seperti itu. Nanti dari situ dicarikan penyebabnya. Ternyata penyebabnya kalau yang si Clara tadi misalnya penyebabnya itu pemahaman petugas tentang pemilihan ini belum optimal. Kalau yang Destri ini penyebabnya itu karena kepatuhan petugas memakai APD saat tadi saat apa ya memilah sampah. Ya Untuk sebenarnya yang belum lengkapnya eh, alat pelindung APD. diri di rumah sakit ini, Pak, itu masuk juga enggak? Nggak usah dilaksanakan itu. Itu kan tugas tugas direktur rumah sakit nanti yang soalnya itu, yang mengajukan itu, yang menangani, maksudnya itu, yang melihat isu itu sebenarnya tugas dari direktur rumah sakit, ya. Heeh. Tetap yang penyebabnya tetap yang tadilah eh, kepatuhan petugas untuk menggunakan APD ini kan, ya itu kan. Ya, jadi jangan jangan bicarakan tentang kurangnya APD nanti di rancangan kamu. Tapi kamu fokus setelah hasil analisis, maka fokusnya adalah petugas yang belum atau petugas yang apa ya eh, belum menggunakan APD dalam melakukan pekerjaan misalnya. Nah, fokus kamu ke situ, ya. Fokus kamu ke situ. Fokus bagaimana petugas ini agar patuh, bukan bagaimana agar APD ini ada di rumah sakit. Kalau yang pertama kan sepertinya kayak pengadaan, bagaimana supaya ada APD lengkap di rumah sakit itu. Berarti itu bukan salah satu penyebabnya ya, Pak? Bisa masuk penyebab, tapi jangan dipilih gitu. Jangan yang terpilih. Yang terpilih tetap tadi, yang terpilih tadi kepatuhan petugas memakai APD. Oke, gimana, Des? Paham, Pak. Ya, oke ya. Nanti di pelan-pelan kan masih masih ada waktu juga kan untuk berpikir nanti kan. Kira-kira itu saya membuka cakrawalanya seperti ini. Ya, Ya, Pak. oke. Silakan dilanjutkan saja. Jadi kamu bisa sejalan dengan Clara nanti. Maksudnya itu eh, apa alur pikirnya sama dengan Clara. Cuma bedanya itu tadi. Yang Clara yang mau ditingkatkan itu pemahaman petugas tentang cara memilah sampah. Yang Destiny yang mau diedukasi itu adalah kepatuhan petugas menggunakan APD dalam memilah sampah. Bisa saja yang Destiny bagian dari Clara. Kamu sama-sama di rumah sakit ya? Clara di rumah sakit Rabain juga beda. Oh, Clara Rabain ya. Destri. Puskesmas, Pak. Oh ya, puskesmas. Oke, ya di puskesmas. Beda ya, beda tempat ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti yang untuk bisa diskusi lah dengan Clara.
Untuk mengambil data awalnya, bisa saja nanti Desti bikin semacam kuesioner kepada petugas itu kan, tahu tidak dia dengan APD. Nanti bisa tergambar dari hasil kuesioner itu bahwa kayaknya mereka ini kepatuhannya memang rendah, perlu ditingkatkan gitu. Itu yang jadi dasar kita mengambil ngangkat isu itu, ya. Ya, Coach. Oke, Des. Oke, kok kayak bingung itu, Des. Jangan bingung-bingung, Des. Ih. Next, lanjut. Siapa lagi setelah itu? Nurul ya? Izin Coach, Nurul Ya, mau silakan nampilkan Nurul. isu sama gagasan kreatif. Oke, silakan Nurul. Coach, izin Coach, ini adalah isu di wilayah kerja Nurul di UPTD Puskesmas Sukarami. Hmm. Ini terdapat 6 isu terdiri dari 3 Smart ASN dan 3 manajemen ASN Coach. Oke. Isu yang terpilih Oh, ya bagus. Oke, jadi isu terpilih itu tadi coba lagi kata lagi Nurul. ini Isu terpilih Coach, itu isu yang kurangnya terpilih inovasi, isu inovasi. terpilih ini Coach, kurangnya inovasi dalam pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal pada balita bermasalah gizi. Balita bermasalah gizinya itu seperti balita gizi kurang, balita berat badan kurang, balita tidak tidak naik berat badan satu kali, balita T itu terkait dengan stunting, Coach. Oke, Kemudian, stunting. kemudian gagasan kreatifnya, Coach. Penyebabnya dulu apa penyebabnya? Ya, penyebabnya, Coach, Nurul tadi belum bikin tulang ikan, Coach ya, jadi masih Ah, dalam bentuk ya boleh. Terpilih narasi, apa Coach. penyebabnya? Apa kamu sandingkan penyebab dengan gagasan atau kamu USG dulu Iya, penyebabnya? disandingkan Coach dengan gagasan Oke, kreatif penyebabnya. oke Ada di ya, bawah. oke, Bentar Coach, di bawah. oke. Setelah itu kamu sandingkan pakai McNamara ya. Ya, ini Oke, Coach. ya, 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 Penyebabnya ya. itu Mm-mm. kurangnya pelatihan tentang pengelolaan pangan lokal menjadi menu bergizi dan Mm-mm. standar menu PMT yang terlalu umum dan tidak fleksibel untuk adaptasi lokal. Nah, gagasan kreatif yang terpilihnya itu Mm-mm. nanti mengembangkan standar menu dalam bentuk modul, Coach. Jadi nanti Nurul membuat modul tentang petunjuk teknis PMT, standar Mm. menu, standar resep itu untuk kader yang mengelola makanan yang mau dibagiin ke balita Oh, bermasalah gizi tadi, Coach. jadi sasarannya itu kader ya, kader posyandu Ya, ya. kader, Coach, kader posyandu. Betul betul. Jadi Karena kayak yang terjadi saat ini, Coach, yang pengelolaan PMT lokal itu kan dimasak oleh kadar posyandu sesuai sasaran balita bermasalah gizi di desa masing-masing, Coach. Yang saya mm, lihat itu menunya itu kurang bervariasi, itu aja, Coach. Dan iya juga mendapat betul. masukan dari ibu dari balita tersebut, katanya anak itu ada yang
nggak habis makannya coach karena rasanya ada yang kurang enak. Jadi makanya Iya, nyuruh mau betul. bikin standar resep sama standar menu yang sesuai gizi seimbang coach. Gitu Mm-mm. saja coach. Jadi apa sasaran kamu bukan kepada ibu yang punya balita bermasalah tadi bukan ya, tapi ke kader. Nah, tapi kader ya pada posyandu. Karena nanti yang mengedukasinya kader, yang menginformasikan Ya, tentang benar itu. coach. Iya betul betul. Iya 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 paham saya. Berapa banyak kadernya itu? Kalau kami itu ada coach, desanya itu nggak semua desa itu ada yang balita bermasalah gizi. Yang Hmm. seperti desa bermasalah gizi itu ada di Tanjung Miring, Desa Modong, Desa Sukacinta, Desa Sukarami. Nah itu coach yang sasaran target saya untuk diberikan Hmm. modul Nah nanti itu yang untuk dimasukkan di balita. ini di isu di deskripsi isu Nurul ya. Iya udah coach, udah Udah ya, dimasukkan, udah di. di isu kamu Udah. katakan bahwa tadi kan masih ada kasus atau penemuan kasus balita gizi buruk ya. Gitu dia kayaknya Bermasalah ya. gizi coach. Bermasalah gizi. Nah, Bermasalah gizi. sebutkan saja nama-nama desa yang di sasaran yang Iya, di. iya udah ada coach. Jadi artinya kamu tidak semua kader nanti Iya untuk tidak yang semua 30 kader. hari. Ya, untuk yang 30 hari ini. Iya betul. Ya untuk besok-besok setelah asar boleh saja kan untuk antisipasi ya. Tapi yang Coach. prioritas itu yang kader yang berapa desa yang dulu sebutkan tadi kan? Iya, benar. Ya, Benar, Coach. oke. Iya, oke. Ya, Udah Coach. bagus. Ya bagus. Jadi itu aja. Ya, Jadi jadi membuat apa tadi semacam modul nanti disebarkan ke kader. Nanti ada juga kamu sosialisasi dengan kadernya ya bukan hanya dikirim gitu iya tapi ada. atau ya Ada, buatlah Coach. misalnya pada saat atau kunjungan atau misalnya apa misalnya posyandu pas kamu ke situ ya atau ngobrol-ngobrol lah dengan kader berapa kader misalnya ada 3 kader di situ ya ngobrol lah kamu berempat membicarakan tentang itu. Buat dokumentasinya. Iya, Coach. Itu akan dikumpulkan di Iya, laporan Coach. akhir ya. Iya, Coach. Oke, udah lanjutkan. Ya, terima kasih, Coach. Oke, nah, itu kan beda kan dengan Anda tadi kan sama ya padahal sama-sama gizi itu yang saya maksudkan. Beda-beda. Next, siapa lagi? Coach, sekalian Ya, berbagi lagi ya. oke. Silakan Depi. Depi apa itunya jabatannya? Dari sama Coach, nutrisionis terampil juga. Oh, ahli gizi juga ya, silakan. Nutrisionis terampil. Ya. Dari beberapa isu yang sudah Depi dapetin, itu Depi memilih kurang optimalnya pelayanan konseling gizi di Puskesmas Gelombang, Coach. Karena selama Depi kerja di sini itu yang datang ke konseling itu tidak banyak. Kalaupun ada itu berdasarkan rujukan dari ibu hamil yang memang alurnya tuh memang harus ke gizi, Coach, yang ibu hamil resiko cake dan ibu hamil anemia. Kalau penyakit-penyakit lain yang umum kayak DM, hipertensi atau penyakit lainnya tuh belum ada, Coach. Ada tapi nggak banyak. Ya. Kalau dari data Puskesmas pun kunjungan ke Poligizi itu cuma 36 pasien selama 1 tahun. Kalau dari DP dikit ya. kerja itu cuma 16 pasien yang ada di Epus. Ya, itu yang makanya DP ngambil itu. Terus kalau dari Fisbon ini analisis USG terhadap penyebab isu itu dapat belum optimalnya sosialisasi mengenai pelayanan konseling gizi di UPTD Puskesmas Gelombang. Nah, gagasan kreatifnya ini dari USG ini tadi terpilihlah sebenarnya ada 2 nilai itu yang sama, Coach, karena menurut DP itu sama penyebabnya itu sama. Yang pertama itu sosialisasi kepada pasien, yang kedua itu sosialisasi juga kepada petugas untuk merujuk ke poligizi karena kan kalau pasien-pasien umum itu dia berobatnya atau dia mengambil obat itu ke poli-poli yang lain. Nah, DP mau mensosialisasikan kepada petugas untuk kalaupun memang pasien itu masih tinggi seperti DM, hipertensi itu untuk dirujuk ke poligizi dan itu belum terlaksana, Coach. Oh, jadi 2 ya ke petugas. Dengan atau nanti inovasinya masukkan saja itu ke kegiatan saja nggak apa-apa. Ya. Kalau masukkan kegiatan, jadi isu terpilih penyebab terpilihnya cuma 1 gitu. Tapi yang kegiatan misalnya fokuskan kemana?
Kau mau ke masyarakat atau mau ke petugas. Kalau mau ke masyarakat, nanti yang Betul. kalau saran saya ke masyarakat saja, nanti yang ke petugas itu masukkan dalam kegiatan. Ya. Ya, ini Jadi udah kegiatan, yang pilih itu ke masyarakat, Coach. nanti ke kegiatan, ada kegiatan juga, Depi sosialisasi ke petugas eh, tentang pentingnya poligizi atau apa gitu ya. Sama kayak kemarin loh, ada di sini yang dari ini Puskesmas Kelekar, ada di sini. Yang tahun kemarin ada bimbingan saya dari Puskesmas Kelekar. Dia rawat gigi, terapis gigi dan mulut. Nah, sama kayak Depi nih. Jadi isu yang diambilnya itu rendahnya kunjungan pasien ke poligigi katanya. Karena di poligigi itu yang orang beranggapan yang sakit gigi. Padahal ada untuk edukasinya, bagaimana misalnya merawat gigi gitu kan. Nah, dia ingin meningkatkan itu. Sama kayak Depi ini. Depi lihat kayaknya yang gizi ini kayaknya sedikit sekali pengunjung. Padahal ya mungkin masyarakat belum tahu untuk apa sih poligizi, kenapa poligizi, ya gitu. Mungkin gitu ya Depi ya maksudnya ya. Iya, Coach. Ya, itu Depi sosialisasi itu kan ke pasien bahwa yang datang itu bahwa atau ke masyarakat miskin melalui video bahwa kita sekarang ada ini apa poligizi, manfaat poligizi apa atau apa saja yang bisa dilayani di poligizi kayak gitu ya edukasinya ya. Iya, Coach. Jadi tidak harus ndak harus yang ada stunting atau yang gizi buruk baru nak ke poligizi ya. Ndak. Iya, Ya, Coach. ya. Kalau misalnya pasien DM kan bisa ke poligizi mungkin bertanya tentang pola makan, mungkin gitu kan ya. Ya, Nah, dietnya. ya dietnya misalnya apa saja yang dihindari, apa saja gitu kan. Iya, Coach, benar. Ya, makanya nanti pada saat itu perlu juga benar kata Depi, perlu juga sosialisasi ke petugas. Biar nanti ketika misalnya pasien DM misalnya datang berobat ke poli penyakit dalam misalnya atau poli apa PTM misalnya kan. Nah, nanti begitu dia nanya kan, ini saya harus makan apa? Nah, petugas misalnya kan, oh Pak, Bapak silakan ke poli gizi, konsultasi di situ. Mungkin itu maksud Depi kan? Iya, Coach. Ya, oke, lanjutkan saja Depi. Ya. Ya, Oke, Coach. ya Makasih. lanjut saja. Ya nanti yang diedukasi tetap masyarakat, tapi ya nanti kegiatannya masukkan ke kamu sosialisasi juga ke petugas-petugas di Poli yang kata Depi tadi untuk mengarahkan kalau misalnya pasien ada yang menanyakan hubungan dengan gizi tentang pola makan dan sebagainya agar mengarahkan ke Poli gizi gitu. Ya, Siap. iya kasihan petugas di Poli gizi duduk, sementara yang Poli lain padat kadang kan. Iya. Iya, Coach. Mm-mm. Next, lanjut. Siapa lagi? 3 orang lagi masih. Kesha, Izin, Coach. Halimah, dan... Oh, cuma 2 ya? Kesha dan Halimah ya? Ya, Izin, silakan. Coach. Ya, Kan Halimah dulu. Halimah ada di laptop, berhubung baterainya juga tinggal 8%, Halimah menyampaikan ke pokok-pokoknya saja, boleh nggak, Coach? Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Izin, Coach. Isu terpilih yang Halimah ambil ialah masih beredarnya alat alkes, alat kesehatan atau PKRT yang tanpa izin edar di pelaku usaha. Ialah pelaku Oh. usaha itu bisa optik, bisa apotik, bisa klinik pratama, begitu yang menggunakan alat izin edar, ya, alat alkes dan PKRT. Adapun penyebabnya ialah kurangnya pengetahuan mereka tentang cara mengecek izin edar. Jadi mereka tuh membeli pada pihak ketiga tapi tidak dicek dulu begitu, Coach. Ya, ya, Nah, ya, ya. adapun dari penyebab itu munculnya gagasan kreatif, yaitu yang pertama pembuatan leplet, kedua pembuatan leplet, terus dibuat QRIS, kemudian pembuatan video edukasi, lalu dibuat QRIS juga. Terus tuh yang ketiga ialah call center. Dari ketiga gagasan kreatif ini, Halimah memilih video karena visualnya lebih mudah untuk dipahami Ya, ketika betul. dibuka. Video itu dimasukkan bisa ke sosial media atau Drive, kemudian linknya Halimah buat jadi QRIS. Jadi inovasi Halimah tuh ialah cek QRIS, ialah cek alkes, QRIS, khusus. Oh, khusus. Khusus. Oh, gitu. Jadi Ya, kita ya, ya. mengecek alkes dengan media QRIS yang akan ketika di barcode itu akan muncul video panduan tentang cara penggunaan cek mobile alkes dan web info alkes dan PKRT. Jadi mereka bisa tahu kok cara mengecek alkes tersendiri, lebih mandiri. Karena pada kenyataan di lapangannya
ketika melakukan pengawasan izin edar dan PKRT, kita sudah memberikan panduan, Coach. Tapi berhubung cuma dilakukan setahun sekali, jadi mungkin mereka tuh sering lupa, Coach. Jadi Lupa ketika kita ya. ketika ingin membeli, mereka sudah lupa bagaimana cara untuk mengeceknya. Jadi dengan adanya QRIS itu, mereka bisa membarcode atau meng-QRIS saat melakukan pembelian sesuai waktu mereka ingin melakukan pembelian, Coach. Jadi mereka tidak lupa begitu, Coach. Ada Oke. begitu, Coach. Nggak bisa ke media sosial ya, Halimah? Apanya, Coach? Videonya nggak bisa dimasukkan ke media sosial. Bisa. Jadi pilihannya dimasukkan ke Drive, kalau tidak dimasukkan di media sosial. Lalu linknya dibuat QRIS, Coach. Oke, oh ya bisa. Atau ya dua-duanya, kalau memang dua-duanya silakan saja, kan gampang itu kan bikin QRIS-nya kan. Ya. Iya. Tapi maksud saya nanti pada saat sosialisasi kepada pelaku usaha, yang kata pelaku usaha ya tadi ya. Nah, pelaku Iya, usaha kayaknya perlu ada ini deh, perlu ada apa ya? Perlu ada pegangan deh bagi pelaku usaha. Maksudnya gini, tetap buat leaflet. Nah, nanti di leaflet itu ada QRIS-nya gitu. Jadi jadi misalnya setelah Halimah mendatangi nih pelaku usaha nih. Misalnya mengedukasi ya. Nah, Bapak atau Ibu, nah ini kalau kita Bapak Ibu misalnya membeli alkes misalnya di pihak ketiga apa. Nah, sebaiknya dicek dulu Bapak Ibu. Nah, ini cara pengecekannya. Tontonkan video kan sambil menjelaskan gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau menonton ulang video, nah ini ada leaflet, di leaflet ini ada QRIS, silakan barcode di QRIS ini, scan di QRIS ini gitu. Gimana? Izin, Coach, kalau rencana Halimah itu QRIS-nya mau ditempel. Oh, ditempel. Oh, nggak usah pakai leaflet artinya. Saja. Oh iya, nggak usah pakai leaflet. Iya, Coach. Ya, itu maksud saya yang kenang-kenangan itu maksud saya itu. Satu QRIS, Coach. Paling di printnya banyak dengan pelaku usahanya, jadi tinggal ditempel saja, Coach. Pakai ini stiker ya? Iya, stiker. Oke. Tapi bicarakan dulu dengan mentornya ya. Kalau bisa nggak usah beli pribadi. Kalau usahakan jangan beli pribadi ya. Minta dana dari mentor untuk pembelian stiker itu gitu ya. Baik. Mungkin kalau mentor kan bisa tahu dia, oh ini kita masukkan ke dana ini bisa itu misalnya kan. Iya. Soalnya sudah bertahun-tahun diberikan panduan, tapi masih ditemukan terus alkes yang tanpa izin edar, bahkan kayak yang udah pada luar sana itu, Coach. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Halimah isu tadi. Udah benar itu isunya. Tadi kan isu Halimah tadi kan masih adanya temuan apa tadi ya? Apa yang alkes yang disebabkan penyebab terpilihnya itu apa ya boleh jadi rendahnya kepatuhan atau belum optimalnya pemahaman petugas pelaku usaha itu cara mengecek tadi alkes tadi kan? Oh, Itu kan? jadi bukan kurangnya pengetahuan ya, Coach. Kurangnya kepatuhan saja diganti. Enggak, kurangnya pengetahuan, tapi jangan pengetahuan, pemahaman aja deh, pemahaman. Kalau pengetahuan itu kan kesannya kayak pendidikan, ada tes-tesnya, intelijensia kan. Oke, atau jangan kurangnya, nanti tersinggung pelaku usaha. Belum Soalnya optimalnya sudah saja. kan kalau pengetahuannya, Coach. Ya, Tapi belum masih optimalnya kurang. saja, ya. Belum optimalnya pemahaman petugas, belum optimalnya penyebabnya ya, belum optimalnya pemahaman pelaku usaha tentang cara memeriksa atau mengecek tadi itu. Ya. Kalau belum optimalnya kan nanti kalau kita katakan kurangnya pemahaman, takut pas pada saat ini ada dia baca misalnya kan dia omonginnya kayak gitu. Ngomongin kami kurang paham, kami paham lah maka bisa berjualan ini gitu ya. Tapi kalau belum optimalnya artinya dia sudah ada pemahaman tapi belum dioptimalkan. Masih ada yang kurang bahasa halusnya gitu ya, Halimah ya. Baik, Oke, jadi yang Halimah ini isu terpilihnya itu masih adanya temuan tadi ya. Kira-kira gitu nanti bahasanya disusun lah ya. Penyebabnya itu pemahaman petugas, pemahaman pelaku UMKM. Pemahaman pengusaha alkes belum optimal tentang pemahaman tentang pemeriksaan tadi ya. Oke, gagasan kreatifnya itu meningkatkan atau mengoptimalkan pemahaman pelaku usaha melalui pembuatan video apa ya tadi kan? Melalui pembuatan video panduan berbasis QR code. Oke, udah lanjut. Oke, ya terakhir Kaisa. Yang lain sudah kan tinggal Kaisa kan?
Ya, Iya. silakan, Kaisa. Mohon izin kok, saya Keisha Ini Purnama, Jabatan Terapis Gigi dan Mulut. Dalam hal Mm-mm, ini mengangkat terdapat 6 isu yang dipilih, mm-mm, kemudian dilakukan analisa APKL dan juga USG, didapatkan isu terpilih yaitu kurangnya edukasi tentang pemeliharaan kesehatan gigi pada anak usia sekolah. Hal ini didasarkan pada hasil screening Kesehatan Gigi dan Mulut tahun 2025 itu didapatkan bahwa 53,6% anak sekolah pada jenjang sekolah dasar itu mengalami karies gigi atau lubang gigi. ya, ya, ya. Kemudian dirancang diagram Fishbone dan didapatkan penyebab yang pertama itu kurangnya tenaga untuk melakukan edukasi kesehatan gigi, kemudian Mm-mm, kurangnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam memelihara kesehatan gigi. Ini termasuk mm, dalam MEN. Untuk metodenya yaitu media edukasi yang tidak menarik, yang kedua kurangnya kesediaan media edukasi. Kemudian untuk yang tadi material, yang ketiga metodenya yaitu metode edukasi monoton, waktu penyuluhan terbatas. Untuk environment-nya itu belum adanya MOU resmi antara puskesmas dan sekolah dan kesadaran siswa masih rendah. Kemudian mm. dilakukan teori tapisan McNamara, didapatkan hasil bahwa untuk peringkat yang pertama yaitu melakukan edukasi semenarik mungkin, bukan hanya penyampaian materi, tetapi juga dilakukan demonstrasi sikat gigi sehingga anak-anak tertarik untuk mengikuti edukasi. Hmm. I- Izin coach tadi ini untuk gagasan kreatifnya. Jadi Tuh, kasih kamu itu mengedukasi anak-anak itu ya, mengedukasi iya coach, melakukan um, edukasi. melakukan edukasi kepada Ah, ya ini kepada gagasan. anak ya kepada anak-anak SD ya. Anak SD. Mm. Nanti di deskripsi isunya Kaisa melampirkan ini enggak apa eh data enggak berapa ada kasus-kasus sekarang gizi yang ada di puskesmas itu. Eh, yang di puskesmas atau untuk sekolah yang dipilih coach? Nah, ambil yang puskesmas umum saja dulu enggak apa-apa. Untuk puskesmas ada coach untuk datanya. Untuk yang Nah, di deskripsi isu kan. Nah, ah, nanti untuk sekolah yang dipilih itu masuk ke bab satu ruang lingkup. Ada kan ruang lingkup? Nah, ah, ruang lingkup itu kamu katakan bahwa edukasi kepada anak SD ini di masa untuk yang 30 hari habituasi ini dibatasi pada berapa sekolah? Satu sekolah ya? Dua sekolah. Nah, satu sekolah coach. dibatasi pada SD sekian misalnya. Eh, Baru di situ dikatakan kenapa dipilih SD itu yang kata Kesa tadi data temuan di SD itu misalnya banyak sekian persen data karies gigi di SD itu berapa berapa banyak yang temuan itu. Iya coach. Gitu ya Pak maksudnya ya. Itu Iya paham alasan paham. pemilihan sekolah. Mm, Masukkan di ruang lingkup ya. Oke, Iya. jadi kamu kayak edukasi lah kepada masyarakat, kepada anak-anak SD. Nah, ini kolaborasi Ah, nanti ya banyak nih ada nih kolaborasi di situ ya. iya. Ya, jadi apanya aku bangga gosok gigi betul. Jadi aku bangga gosok gigi. Jadi gini, aku bangga gosok ABG. Aku bangga gosok gigi sebagai apa ya? Untuk mengedukasi. Nah, gitu aja judulnya. Untuk mengedukasi siswa mana gitu ya? Iya Siswa, coach. siswa, Untuk itu untuk uh, judulnya ya coach ya. ya untuk judulnya, ya. Oke, oke, silakan dilanjutkan. Hmm, Ya terima kasih coach. Oke, sama-sama. Baik, kemarin sudah saya kasih ya format rancangan, belum? Sudah belum? Format rancangan yang di Word, yang di bab-bab itu, belum ya? Belum, Belum coach. coach. Oke, Coach, izin kenapa, bertanya. Jer? Coach, tadi saya lagi koordinasi sama teman saya sama perkamedis di Puskesmas Gelumbang, Coach, Hmm, barengan Latsar. hmm. Ternyata dia juga ngambil video pendaftar mobil JKN tersebut, Coach. Kelompok 3 sama Ibu Milda, Coach, dia, Coach. Nggak apa-apa. Atau kamu mau ambil yang tadi lah, kalau saran saya nggak apa-apa, kan beda kurs, beda penguji nanti. Oh, enggak apa-apa ya, Coach. Iya, beda kurs, beda penguji.
Takutnya nanti pas di mentor, coach. Hah? Eh, mungkin kamu beda ada cara yang beda, ada nggak caranya? Mungkin mungkin videonya jelas dua video kan? Iya, ya, coach. Iya, jangan gunakan video yang sama. Tapi ya omong kedua dengan mentor, bicarakan dulu dengan mentor. Ya, Siap, coach. karena kalau saran saya, kalau SOP itu berat, ya berat, ya Siap. berat. Karena kamu harus menyusun SOP itu bukan hanya isinya alur, banyak dokumen. Kalau kamu pernah lihat dokumen SOP itu kan banyak kan? Iya, betul. Nah, gitu. Jadi kenapa saya mintanya kamu buat saja yang ringan-ringan saja gitu. Ya, dia kursnya Bu Milda dia. Iya, ya, betul. Bumil ya. Iya, Ya, betul. ya enggak apa-apa. Sama juga enggak apa-apa kok. Nanti kalau misalnya mentornya menanyakan, ini gimana nih Jerry dengan temannya kok sama video? Kami sudah ke coach. Kalau yang Jerry misalnya kalau coach saya sudah setuju, enggak apa-apa katanya sama. Karena nanti kita di ujian, penguji itu satu penguji satu coach. Jadi tidak mungkin lah dia, misalnya penguji kita Bapak A tidak mungkin dia nguji Bu Milda, nguji juga tempat saya. Pasti beda. Karena harinya sama. Jadi nanti akan ada 4 penguji, di mana satu penguji itu untuk masing-masing satu coach. Itu Jar. Siap, Ya. coach. Kalau saran saya ambil yang video itu saja, ringan. Siap, coach. Ya, ringan, Makasih, sederhana coach. ya. Makasih, Mas. Kau ya kasihan kalau kau yang berat-berat, tambah botak ya kepala kau mikir ya kan. Rontok aja rambutnya, bukan lagi karena dicukur, karena mikirin aktualisasi ini. Bikin Siap. SOP gitu ya. Siap, makasih, coach. Iya. Oke. Baik. Ini ada formatnya sudah saya kirim. Nanti menyesuaikan saja ya golongannya buat golongan 2, angkatan dan seterusnya. Nah, ini isinya yang kita diskusikan hari ini itu nanti masuk ke bab 2, identifikasi, penetapan sampai ke sini gagasan kreatif ya. Nah, masuk ke sini. Nah, ini kamu buatlah. Nanti di pertemuan kita pembimbingan RA2 kalian sudah siap ini. Sudah siap ini. Draftnya, bukan yang di ACC. Jadi buatlah, nanti saya tahu prosesnya sampai di mana gitu. Tapi sebelum masuk ke RA2, pertemuan Zoom berikutnya, silakan saja kalau kalian mau berdiskusi dengan coach. Ya, anytime, kapan saja. Oh, malam nanti pada saat ngetik, oh saya ingat, silakan di chat. Oh, misalnya besok hari Minggu saya bela-belain jalan-jalan. Hari Minggu bela ngerjain rancangan. Ada masalah, ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Gitu. Ya, chat coachnya. Gitu ya. Oke? Oke. Siap, coach. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tentang survei singkat tadi, coach. Berarti bentuk rekrutnya itu ya, Apa itu? lembaran kertas ya, kasih ke pasiennya ya, coach. Yang survei awal, coach. Hari Senin nanti, Oh, coach. boleh, boleh, boleh. Boleh seperti itu. Kayak kuesioner itu, Jar. Kuesioner aja, Kuesioner kuesioner. ya. Nah, tapi itemnya pikirkan saya. Pokoknya itemnya paling ya isinya itu mengukur tahu tidak dia dengan mobile JKN itu. Nah, kalau misalnya dia ngomong tahu, tapi ini eh, pernah tidak dia menggunakan itu? Atau bisa tidak dia menggunakan itu? Ya, nah, gitu ya. Oke. Pokoknya jadi nanti hubungi coach ya. Nanti Siap, kita coach. diskusi lebih banyak kalau kalau memang itu kan. Ya, Siap, coach. coach belum menyimpan nomormu karena kamu belum menghubungi jadi ya enggak tahu coach Ya, ya. siap, coach. Ya, enggak tahu nanti perkembangan sampai di mana nanti ya. Siap, coach. Oke. Aduh ini. Sebentar ya. Ya, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti Izin silakan mengulang, Coach. disusun itu. Untuk metriknya itu dibentuk dalam bentuk metrik ini ya. Sebentar. Hmm, saya enggak saya metrik ya. Oh, enggak ada. Bentar, saya cari ke mana ya. Oke.
Ya, untuk metriknya ini ketemu saya. Metrik rancangan ya. Kan ada itu metrik rancangan kan? Yang di situ kan? Yang di ini, yang di bentar, bentar saya ini dulu. Astagfirullahaladzim kok salah. Review. Reference. Layout. Ya. Oke, nih saya kirim metriknya. Yang metrik rancangan yang di bab 3 itu ya. Kan ada itu kan metrik rancangan. Ya, ada itu ya. Oke, itu metrik rancangannya dan itu yang kamu isi, ya. Nah, ini nomor berapa kegiatan kamu, masing-masing kegiatan ada tahapan, ada output kegiatan. Nah, yang ini yang mengaitkan dengan nilai-nilai dasar, ya. Kemudian yang sini ada kontribusi dari visi misi, kemudian di sini ada penguatan nilai organisasi, ya. Oke, itu sudah saya kirim, ya, sudah saya kirim. Oke, kemudian ini ada yang saya tunjukkan dengan Jerry tadi, saya kirim aja ya. Yang saya ketemu tadi ada ketemu satu tadi mana ya? Oke. Tapi dia judulnya belum di ini dia belum belum digambarkan inovasi ini masih draft kayaknya waktu itu. Ya. Yang tadi yang saya tunjukkan dengan Jerry tadi yang video mobile JKN tadi, yang video apa? Oke, video pedoman pendaftaran menggunakan mobile JKN. Ya. Oke, sebentar dia masih di jalan. Ya, filenya masih masih muter-muter. Oke. Dah, silakan dilihat. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk diskusi, nanti kita lanjutkan saja di luar Zoom kalau kalian ada permasalahan atau yang ada yang ingin ditanyakan, ya. Oke, demikian pembelajaran kita. eh, Demikian pembelajaran kita hari ini tentang pembimbingan rancangan aktualisasi pertama. Kita ketemu lagi di RA2 dan saya harapkan RA2 semuanya sudah siap dengan draftnya untuk kita diskusikan, ya. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran hari ini saya tutup dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Cuk. kasih, Coach. Oke, sama-sama. Izin saya live duluan ya. Terima kasih Pak Debi. Ya, terima kasih Coach atas waktunya. Oke.